Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rini Septiani. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Publik. Pancasila adalah akal, pikiran, dan perilaku manusia Indonesia. Seseorang yang memiliki kedudukan atau jabatan yang tinggi emang boleh yang mengambil hak orang lain. Hak orang lain itu termasuk dari korupsi atau bukan sih? Mari kita bahas di sini. Pertama-tama, mari kita bahas tentang pengertian korupsi. Apa sih korupsi? Korupsi adalah bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Nah, apa aja sih bentuk-bentuk dari korupsi? Nah, di sini lumayan banyak nih teman-teman dari bentuk korupsi. Kita bahas yuk. Yang pertama ada merugikan keuangan negara. Penyalahgunaan kewenangan jabatan atau tindakan melanggar hukum termasuk bentuk korupsi karena merugikan keuangan negara. Contohnya, seperti mobil dinas ini nih, yang disediakan untuk pekerjaan malah digunakan untuk kepentingan pribadi. Bentuk korupsi selanjutnya adalah suap penyuap. Biasanya dilakukan sebagai upaya pengurusan kebutuhan penyuap dengan memberikan sejumlah uang. Contohnya, seperti gambar di atas, adalah polisi yang menilang malah disuap supaya tidak berurusan dengan pengadilan. Selanjutnya ada pemerasan. Pemerasan biasanya dilakukan oleh pihak yang menyalahgunakan untuk memaksa orang lain melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Contohnya, pungli. Pungli biasanya dilakukan kepada masyarakat sebagai tarif. Biasanya sih tarif pengurusan dokumen, padahal pengurusan dokumen itu bebas biaya ya. Bentuk korupsi selanjutnya adalah perbuatan curang. Segala bentuk kecurangan termasuk korupsi. Contohnya apa? Contohnya yaitu sembako dari pemerintah yang harusnya dikasih ke masyarakat yang kurang mampu, malah tertahan dan ditimbun oleh oknum-oknum jahat. Setelah kita membahas apa itu pengertian korupsi dan macam-macam bentuknya, selanjutnya apa sih penyebab korupsi? Penyebab korupsi menurut Ghosn teori ini meliputi greeds atau keserakahan, opportunities kesempatan, needs kebutuhan, exposure pengungkapan. Menurut penyebab lain, penyebab korupsi juga terpaksa, memaksa, dan juga dipaksa. Selanjutnya, mari kita membahas integritas. Integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai dengan nilai yang dianut. Sikap mahasiswa berintegritas yang diperlukan untuk memberantas korupsi adalah berani, jujur, dan adil. Sikap integritas yang pertama adalah berani. Berani berarti tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan. Berani berarti mempunyai hati yang mantap dan mempunyai rasa percaya diri yang besar. Yang kedua ada jujur. Jujur berarti berkata dan bertingkah laku sesuai dengan apa yang diucapkan. Yang ketiga ada adil. Adil berarti tidak berat sebelah dan tidak memihak siapapun, atau juga berpegang pada kebenaran. Dengan adanya mahasiswa berintegritas yang mengeluarkan energi positif, bisa membuat negara kita menjadi adil dan makmur. Mahasiswa yang berintegritas dapat berperan dalam pembenahan karakter dan moral bangsa yang mendukung sikap anti korupsi di negeri ini. Dengan menumbuhkan nilai-nilai integritas oleh mahasiswa dan seluruh rakyat, maka korupsi dapat dihapuskan. Yuk teman-teman mahasiswa dan semua yang di luar sana, mari kita tumbuhkan rasa integritas di Indonesia sejak dini agar menjadi Indonesia bebas korupsi. Sekian video anti korupsi dari saya. Semoga setelah menonton video ini, kita semua dapat terinspirasi dan menjadi mahasiswa-mahasiswi lebih baik lagi dan bisa menerapkan prinsip mahasiswa berintegritas supaya negeri kita terbebas dari korupsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.